Coba kita lihat nih, si Refli Harun lagi nyerang Jokowi. Sedari sekarang, dia persiapkan alasan bila nanti Anies nggak menang. Sudah kelihatan mereka itu sudah nggak pede. Nggak pede. Mereka sudah bisa memprediksi sebetulnya bahwa Anies pasti bakal kalah. Sehingga bagaimana caranya kekalahannya itu nggak malu. Wah, sekarang dibuatkan narasi. Ini pasti pemilunya akan curang segala macam. Cawe-cawe Jokowi lalu kemudian mereka artikan bahwa Jokowi akan memerintahkan semua untuk berlaku curang. Ini tuh. Kita dengarkan nih sama-sama nih ya. Dan dia membuat polling. Membuat polling di channel dia. Yang isinya ya pasti pendukung dia. Yang isinya ya pasti pendukung Anies. Jadi jangan ngeklaim mayoritas masyarakat Indonesia. Yang isi polling berapa ribu sih? Berapa puluh ribu sih dibanding dengan ratusan masyarakat Indonesia? Emang kita bodoh gitu? Emang kita tolol gitu? Coba kita dengarkan sama-sama nih ya. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024 ya harus menjaga agar isi kepemimpinan nasional serentak pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Ya. Kita sudah lihat ya penjelasan Presiden Jokowi soal cawe-cawe itu, dan dia mengatakan ya sebagai presiden cawe-cawe kalau ada kepentingan bangsa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pilpres tanpa riak-riak yang membahayakan. Tapi dia tidak bicara tentang pemilu yang jujur dan adil. Nah, itu kuncinya ya. Artinya boleh dong tidak jujur dan tidak adil, yang penting tidak ada riaknya. Kalau begitu maka presiden akan seperti kata Rocky Gerung bermain curang, kemudian main keras, dan kalau ada orang yang protes maka yang akan bertindak adalah kekuatan koersif yang dikomandoi presiden. Kalau yang itu cawe-cawenya wah kacau juga ya. Dan kalau kita kembalikan kepada polling RH Channel, mereka percaya bahwa cawe-cawe itu adalah memenangkan calon jagoannya, hanya jagoannya belum ketahuan. Siapa yang menjadi jagoan utamanya? Apakah Prabowo? Apakah akhirnya Ganjar? Apakah Prabowo cuma ditimbang-timbang dan akhirnya sadar? Atau Ganjar kemudian akan dikhianati ya? Nah, di sini sahabat era sekalian, soal cawe-cawe ini, ya mayoritas percaya cawe-cawe itu maksudnya adalah memenangkan capres jagoannya. Jadi ada berapa puluh ribu ya, hampir 90.000 yang voting, dan yang mengatakan bahwa cawe-cawe itu artinya memenangkan capres jagoannya itu di atas 90%, 94%. Coba kita cek lagi, sudah di bawah sekali ininya, votingnya ya, pollingnya. Jadi mereka meyakini cawe-cawe itu adalah memenangkan calon jagoannya instead of ya untuk membuat pemilu itu jujur dan adil. Hanya sedikit yang percaya bahwa cawe-cawe itu artinya membuat pemilu jujur dan adil. Dan tadi cawe-cawenya Presiden Jokowi adalah riak-riak, ya, mengatasi kalau riak-riak. Kalau riak-riak bukan cawe-cawe, itu adalah tugas umum pemerintahan. Jadi ini ada 88.000 voting beberapa hari yang lalu ya, sengaja saya tidak up lagi. Mana yang Anda percaya soal cawe-cawe Jokowi? Ingin memenangkan capres jagoannya 94%, ingin pemilu jujur dan adil 6%. Jadi cawe-cawenya itu adalah mayoritas mengatakan ya ingin memenangkan jagoannya. Siapa jagoannya? Itu yang masih teka-teki. Kita akan saksikan nanti siapa yang kena prank. Apakah Ganjar ataukah Prabowo. Sementara ini mereka tidak berani untuk memberi statement tegas dalam tanda kutip mengancam Jokowi
agar dia yang dipilih. Nggak bisa begitu. Karena bagaimanapun Jokowi masih banyak pengikutnya. Karena itu baik Ganjar maupun Prabowo masih berbaik-baik hati dengan Jokowi karena masih berharap Jokowi mendukung salah satu di antara mereka. Karena tidak mungkin dua-duanya kan. Pasti harus memilih salah. Dia masih mengakui si Jokowi masih memang banyak pengikutnya. Ya meskipun buzzer Anies yang lain itu kemudian menafikan fakta bahwa Jokowi itu masih banyak pengikutnya. Misal Amin Rais dan kawan-kawan, ya, buzzer-buzzer Anies yang lain sudah berperan sebagai orang yang memberikan informasi bahwa Jokowi itu adalah musuh rakyat sekarang, musuh masyarakat. Bahkan rakyat menginginkan people power katanya. Tapi Refli Harun masih mengakui bahwa Jokowi masih banyak pengikutnya. Bahkan satu kali lagi, Prabowo itu kemudian elektabilitasnya menjadi naik. Kita tahu sama-sama di dalam berbagai survei, ya karena nempel Jokowi. Itu fakta. Ya. Tetapi Refli berperan, diberi tugas mungkin ya, sebagai buzzer Anies yang memberikan informasi bahwa Jokowi ini bakal curang. Terus kemudian informasi ini dia sebarkan. Di berbagai kesempatan dia ngomong, selalu ngomong itu. Tidak ada keberanian berbicara jujur dan adil pemilu. Selalu ngomong itu. Dia sudah mempersiapkan jawaban bila nanti Anies kalah. Ya karena dicurangi. Kan gitu ya. Sudah dipersiapkan. Artinya apa? Kalau nih, saya katakan lagi, itu kan yang ngisi polling katanya hampir 90.000. Yang 80%-nya itu berprasangka menganggap bahwa cawe-cawe Jokowi itu bakal menghadirkan pemilu yang curang. Artinya framing ini sudah sangat luar biasa dihembuskan oleh Refli dan kawan-kawan. Kenapa framing ini dihembuskan? Karena yang puluhan ribu itu pendukung Anies pastinya semuanya itu sudah menganggap, sudah memprediksi, sudah punya perasaan, sudah bisa berbicara jujur terhadap fakta survei bahwa Anies bakal kalah. Bahwa Anies bakal kalah dan sudah mempersiapkan jawaban kepada publik bila Anies kalah. Ini pemilunya tidak jujur dan tidak adil. Kan itu. Mereka sebetulnya pesimis. Faktanya mereka pesimis. Kalau optimis nggak bakalan terus dibahas urusan tidak jujur, tidak adil. Ini kan apalagi ditafsirkan cawe-cawe itu mesti memenangkan calon presiden yang dipilih Jokowi. Ini kan sudah sangat luar biasa, ini tuduhan. Tuduhan yang sangat kejam dan keji, tanpa dasar dan tanpa bukti. Itu dong. Nah, artinya kan kalau mereka kalah, ya bukan pilihan Jokowi. Bukan karena tidak dipilih oleh rakyat, tetapi tidak dipilih oleh Jokowi, kan itu. Bangunan narasi ke depan. Mempersiapkan jawaban kekalahan. Karena pasti kalah. Kenapa pasti kalah? Bukan berarti ikut cawe-cawe di dalam mengatur semuanya oleh Jokowi. Karena masyarakatnya memang memilih itu sedikit gitu loh. Ya, artinya kalahnya memang ideal. Kalahnya real. Kalahnya memang tidak dipilih. Ya sekarang itu yang survei siapa? Emang Jokowi yang survei? Bukan kok. Yang mau ngisi survei siapa? Emang Jokowi? Bukan. Kan masyarakat. Capres Prabowo, kemudian Ganjar, elektabilitasnya naik, beda sedikit lah. Anies di bawah banget. Ini fakta. Yang milih ngisi polling bukan Jokowi. Masyarakat. Jadi jangan kau, kecuali kalau sekarang di dalam survei Anies itu number one, ya, nomor pertama, Ganjar nomor kedua, misal Prabowo nomor ketiga elektabilitasnya. Lalu kemudian nanti kalah, baru boleh Anda membangun framing seperti ini. Di dalam hasil surveinya juga kemudian paling bawah dan memframing kekalahannya itu hasil curang, ketidakadilan. Ini apa-apaan?
masyarakat ini tidak bodoh. Masyarakat mampu menentukan siapa yang mesti dipilih. Dan kalau tidak dipilih oleh masyarakat, bukan berarti instruksi Jokowi masuk ke semua masyarakat. Masyarakat sudah tahu mana yang akan memajukan bangsa ini dan mana yang akan membuat mundur bangsa ini. Iya dong, tahu masyarakat. Gitu dong. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Seranglah terus Jokowi. Serang semaumu. Biar kita melihat kelucuan tingkah laku kalian dengan narasi-narasi yang menyudutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.